yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Mari kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya minta ditemani sama abang saya, sama Bang Martin. Iya, Bapak Ibu Saudara, Salam, selamat sore, puji Tuhan. Saya percaya semuanya dari wajahnya dalam keadaan baik. Semuanya dalam keadaan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyambung khotbah saya di minggu kedua kemarin. Kalau ada yang datang di minggu kedua, khotbah saya itu judulnya menumpas suku Yebus atau menumpas suku asli Yerusalem. Nah, di khotbah minggu kedua kemarin kita bicara tentang Yerusalem. Yerusalem itu bicara diri kita, Yerusalem bicara hidup kita, Yerusalem juga bicara pekerjaan kita, bicara kelompok kita, dan ternyata di Yerusalem itu ada penduduk asli yang harus ditumpas, yang harus kita kalahkan. Ketika bangsa Israel masuk tanah perjanjian, ada 7 suku yang harus ditumpas. Ke-6 suku sudah ditumpas semua, tapi hanya 1 suku ini yang sulit ditumpas. Dan suku ini yang mendiami kota Yerusalem, namanya suku Yebus. Nah, saya ingatkan Yerusalem itu bicara tentang pribadi kita. Suku Yebus itu bicara juga tentang suku yang ada di dalam diri kita. Kalau kita baca suku Yebus itu ternyata di 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 8 ternyata orang-orang Yebus itu bukan orang-orang kuat seperti 6 suku yang ditumpas. Suku Yebus adalah orang-orang yang kalau kita baca di 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 8 itu orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang tuli yang tinggal di suku di kota Yerusalem. Ini bicara apa? Ternyata yang 6 suku sudah ditumpas semuanya. Itu suku-suku yang besar, suku-suku yang berat. Tapi ternyata suku cacat, suku yang menurut hitungan manusia nggak ada artinya, buta, tuli, timpang. Tapi ini sulit untuk ditumpas bagi bangsa Israel. Dan pada waktu zaman Daudlah, suku ini bisa ditumpas. Pada zaman Daudlah, suku ini bisa dihabiskan. Dan bagaimana cara menumpas suku ini? Ternyata suku Yebus punya kebiasaan yang jelek. Punya kebiasaan yang tidak baik. Apa kebiasaan yang tidak baik? Saya coba mengingatkan khotbah minggu kedua. Kebiasaan suku Yebus itu punya air. Airnya itu nggak baik. Dia punya sumber kehidupannya nggak baik. Sehingga membuat perilaku suku Yebus timpang, buta, dan tidak mendengar. Daud, kalau kita baca di 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 8, Daud ingin menumpas suku Yebus, ternyata dia harus melalui saluran air di masuk Yerusalem. Harus merubah dulu air yang ada di Yerusalem. Saudara, air bicara apa? Air bicara kehidupan. Suku Yebus punya saluran air, punya sesuatu yang tidak baik. Dia punya sumber-sumber kehidupan bukan dari air kehidupan, yaitu Tuhan. Dan Daud tahu kalau mau mengalahkan suku Yebus, suku timpang, suku buta, suku yang cacat, suku yang tuli, tidak dengan kekuatan, tetapi dengan sumber airnya. Nah, makanya Daud ketika masuk ke kota Yerusalem, dia masuk melalui saluran air. Saluran air bicara apa? Seperti saya katakan tadi, saluran air dia bicara tentang apa yang kita terima, apa yang kita dapat. Suku Yebus dia yang kebiasaan dia terima hanyalah
aliran-aliran air dari dunia. Sehingga punya gaya hidup yang berbeda, bukan gaya hidup seperti yang Tuhan mau. Daud merubah semua itu. Ketika airnya dibenarin, baru Daud bisa menumpas kota Yerusalem. Saudara, Yerusalem ini ternyata kota yang sangat penting. Sampai hari ini pun Yerusalem masih direbutkan oleh kedua agama besar di dunia ini. Yang satu mengaku bahwa Yerusalem adalah kota suci kedua mereka. Dan nanti Antikris datang kedua kali akan mendiami bait suci yang ada di Yerusalem. Begitu pentingnya Yerusalem. Yerusalem juga saya katakan tadi bicara hidup kita. Bicara diri kita. Ketika suku Yebus yang ada di dalam diri kita sudah ditumpas, sudah tidak ada lagi, sekarang bagaimana kita menjaga Yerusalem. Nah, tema khotbah, judul khotbah sore hari ini akan saya kasih judul menjaga Yerusalem. Kalau kemarin minggu kedua saya kasih judul menumpas suku di Yerusalem. Sekarang sukunya sudah ditumpas, sukunya sudah dihabiskan. Sekarang kita akan menjaga Yerusalem yang sudah kita menangkan. Amin. Siapa di sini Yerusalem? Saudara mau menjaga Yerusalem kita, pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, mau kita jaga sebaik-baiknya. Saudara, Nehemia 7 ayat 1. Berbicara seperti ini. Judulnya, tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Ayat 1 bicara, setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu pintu-pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Saudara, ini Nabi Nehemia seorang yang dipakai Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Waktu itu Yerusalem tembok-temboknya roboh dan Nehemia punya beban untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur. Sehingga Nehemia bertekad ingin membangun tembok Yerusalem beserta dengan nabi-nabi yang lain. Di sana ada Nabi Hizkiel, ada Nabi Esra, sama-sama membangun Yerusalem. Salah satunya Nehemia. Waktu Nehemia dipanggil untuk membangun Yerusalem, Nehemia itu bukan orang yang nganggur. Nehemia itu orang yang sangat punya pekerjaan yang baik. Kalau kita baca Nehemia 1 ayat 1 sampai selesai, di situ dikatakan Nehemia itu bekerja di kerajaan. Dia menjadi orang kepercayaan raja. Dia tinggalkan pekerjaannya hanya untuk membangun tembok Yerusalem. Dan ketika tembok Yerusalem sudah selesai, ada satu yang luar biasa yang Nehemia tempatkan untuk menjaga Yerusalem tetap berdiri. Dikatakan tadi di Nehemia 7 ayat 1, setelah tembok selesai dibangun, tembok Yerusalem, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Saudara, kota Yerusalem punya 12 pintu. Dan setiap pintunya ada penunggunya. Nehemia menempatkan di setiap pintu para penyanyi dan orang-orang Lewi. Biasanya saudara, kalau sebuah kota memasuki sekitar perbatasan satu kota, biasanya dijaga sama siapa? Biasanya dijaga dengan militer, dengan tentara, dengan senjata lengkap. Betul nggak? Ketika kita masukkan perbatasan, di situ pasti ada tentara yang siap menjaga. Ada tentara yang siap untuk bertanya kepada kita. Karena pintu perbatasan itu sangat penting. Di mana orang bisa keluar masuk. Di sana ada perdagangan, di sana ada
banyak hal di pintu-pintu gerbang itu. Yang luar biasa, Nehemia ketika pintu gerbang di Yerusalem sudah selesai, dia tidak menaruh para tentara. Dia tidak menaruh para prajurit. Tapi yang dia taruh siapa? Para penyanyi dan orang-orang Lewi. Kenapa Nehemia menaruh para penyanyi dan orang-orang Lewi? Saudara, ketika saya baca, ketika saya pelajari, ternyata ketika pintu sudah jadi, ketika kita mau masuk pintu gerbang, mungkin ada lagu seperti ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Di pintu-pintu gerbang bukan tentara, tapi seorang penyanyi, seorang pemuji penyembah yang menjaga pintu-pintu gerbang. Ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan ketika pintu-pintu gerbang itu dijaga. Saya percaya ketika para penyanyi itu naikkan pujian. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Saudara, ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, Mazmur 22 ayat 3 berkata seperti ini. Padahal Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nehemia tahu benar untuk menjaga kota Yerusalem tidak dengan senjata, tetapi dengan pujian penyembahan. Karena ketika memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di atas pujian. Dan ketika Tuhan hadir di atas pujian itu, ada hadirat Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat bagaimana dahsyatnya ketika orang-orang memuji menyembah Tuhan. Tembok Yeriko dirobohkan bukan dengan senjata, tapi karena ada pujian, ada pengagungan kepada Tuhan. Bagaimana Silas dan Paulus ketika di penjara, mereka memuji menyembah Tuhan. Rantai-rantai semua dilepaskan. Karena apa? Karena ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Nehemia mengerti untuk menjaga Yerusalem. Untuk menjaga Yerusalem, harus ada para penyanyi-penyanyi ditaruh di setiap pintu-pintu gerbang. Yerusalem sekali lagi bicara diri kita. Yerusalem bicara keluarga kita. Yerusalem bicara pekerjaan kita. Setiap pekerjaan, pelayanan pribadi kita, ketika kita penuh dengan pujian dan penyembahan, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan jelas di Mazmur 22 ayat 3. Padahal Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, bersemayam ini punya arti yang luar biasa. Dalam bahasa Ibrani, bersemayam itu artinya yashab. Maaf, lidah saya kurang fasih mungkin mengatakannya. Tulisannya Y-A-S-H-H-B. Yashab, kurang lebih bacanya seperti itu. Apa artinya yashab itu? Artinya Tuhan hadir dengan segala otoritas dan kekuatannya. Tuhan hadir dengan segala kemuliaannya. Tuhan hadir dengan segala yang Dia punya. Dan saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dan ketika Tuhan hadir, kita sedang menjaga Yerusalem yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, gereja kita
Sekali lagi, tidak kebetulan kalau DNA-nya ada Pondok Daud. Doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Restorasi Pondok Daud. Saya mengajak jemaat di tempat ini. Ayo suka untuk memuji menyembah Tuhan. Bukan saudara tidak boleh baca Alkitab, penting baca Alkitab juga. Bagian dari doa, pujian, dan penyembahan. Itu juga kita harus membaca Alkitab. Saudara, yang kedua, setelah tembok Yerusalem selesai, Nehemia menempatkan, biasanya ditempatkan, biasanya kalau di perbatasan itu biasanya ada intelijen, betul? Tapi Nehemia ditaruh memasang orang-orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi orang yang mempersiapkan ibadah. Orang Lewi orang yang selalu mempersiapkan ibadah kepada Tuhan. Saya percaya tembok Yerusalem dijaga oleh penyanyi dan orang Lewi. Ada ibadah setiap hari. Bukan ibadah berarti tiap hari kebaktian, saudara. Kemanapun kita pergi, apa yang kita lakukan, kalau semuanya untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, kita itu sedang beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kalau dengan segenap hati untuk Tuhan, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya di 1 Petrus 2 ayat 9 berkata seperti ini. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita adalah imam-imam juga. Kita juga orang-orang yang menjadi perantara buat orang-orang di sekitar kita. Berdoa buat orang-orang di sekitar kita. Berdoa buat orang-orang yang kita kasihi. Imam itu orang yang menjadi perantara antara manusia dan Tuhan. Imam adalah orang, sekali lagi, yang menjadi perantara antara manusia dan Tuhan. Kita adalah imamat-imamat yang rajani. Coba lihat kiri kanan. Saudara adalah imam-imam. Amin. Kita adalah imamat-imamat yang rajani. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita ditebus oleh darahnya. Kita sudah menjadi imam. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana caranya kita menjaga Yerusalem? Pribadi kita. Tadi saya katakan harus ada penyanyi, harus ada imam. Yerusalem kita, keluarga kita harus kita penuhi dengan pujian penyembahan. Harus ada imam, harus ada ibadah, harus ada persekutuan, ada doa, ada pembacaan firman di rumah kita. Supaya apa? Karena suku Yebus adalah suku yang buta, suku yang tuli, suku yang timpang. Tapi ketika kita ada imam di keluarga kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita sedang membuka mata kita. Kita sedang mendengar telinga kita tentang firman Tuhan. Kita sedang meluruskan jalan kita, tidak supaya suku Yebus tidak kembali lagi masuk Yerusalem. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa sini Yerusalem? Siap menjaga Yerusalem kita? Amin. Bisa ditangkap firman Tuhan? Ayat terakhir saudara. Di Mazmur 127 ayat 1 berkata seperti ini.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia semuanya. Bagaimana supaya kita bisa membangun? Bagaimana supaya kita tetap menjaga Yerusalem? Hadirkan Tuhan di Yerusalem kita. Hadirkan Tuhan di tempat di mana Tuhan percayakan buat kita. Amin. Dan saya percaya ketika kita mungkin mengangkat tangan kita, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Kita bangkit berdiri saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya.